Hai guys, halo semuanya, welcome back to Smart Indo. Welcome to another Q&A untuk bulan Juni. Let's get into it. Pertanyaan yang pertama, kenapa kalau ibu sedang mengandung suka ngidam? Sebenarnya secara riset itu nggak ada yang tahu secara pasti. Tapi kalau lagi hamil itu emang terjadi perubahan hormon yang berefek pada persepsi terhadap bau dan rasa makanan. Mungkin karena perubahan hormon ini jadi suka ngidam. Selain itu, kalau yang suka ngidam manis-manis, biasanya itu berhubungan dengan gula darah rendah. Pertanyaan yang kedua, kenapa kalau piano ditekan itu jadi bunyi? Nah, diagram simpelnya itu kayak gini. Di piano itu ada key yang kita tekan, terus ada hammer, ada string, dan ada damper. Saat key ditekan, hammer ini akan naik, kena string. Karena kena string, jadi bunyi. Ketika key ini dilepas, jadinya ini turun lagi semua, dan damper ini kena string, memberhentikan bunyi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apakah mikroskop elektron bisa melihat elektron? Jawabannya adalah enggak, karena elektron terlalu kecil. Kenapa disebut dengan mikroskop elektron? Karena di situ kita menggunakan elektron untuk melihat benda tersebut. Jadi yang diperbesar itu menggunakan gelombang elektron. Kalau mikroskop yang biasa disebut dengan mikroskop cahaya, memakai gelombang cahaya untuk melihat benda yang diperbesar di bawah mikroskop tersebut. Pertanyaan yang keempat, kenapa besi, keramik, dan batu itu terasa dingin? Karena benda-benda tersebut mempunyai thermal konduktor yang sangat baik. Artinya, benda ini bisa menghantarkan panas dengan sangat baik. Yang terjadi kalau kita lagi menyentuh benda ini, karena dia bisa menghantarkan panas dengan sangat baik, dia menarik panas dari jari kita. Karena panas dari jari kita ditarik, jadinya jari kita berasa dingin saat menyentuh benda-benda ini. Pertanyaan yang kelima, kenapa orang bisa ngigau dan jalan sambil tidur? Sebenarnya 2 pertanyaan, jadi jawab satu-satu dulu. Kalau ngigau itu sebenarnya karena aliran udara yang ada di tenggorokan, dari hidung ke tenggorokan, itu terlalu sempit. Karena dia terlalu sempit, jadi dia menggetarkan jaringan yang di sekitarnya. Dan di daerah tenggorokan ini ada pita suara. Kalau pita suara ini digeterin dengan udara yang lewat, jadinya bersuara, yaitu suara ngigau ini. Abis itu, kalau soal jalan sambil tidur atau sleepwalking, ini sebenarnya termasuk dalam sleep disorder. Penyebabnya itu ada banyak. Bisa aja kurang tidur, bisa juga karena tidur yang nggak teratur, bisa karena lagi stres, dan karena lagi mabok. Pertanyaan yang keenam, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa nama negara kita Indonesia? Sebenarnya sebelum aku baca pertanyaan ini, aku tuh nggak pernah mikirin kenapa sih nama negara kita Indonesia. Jadi aku baca-baca untuk pertanyaan ini. Oke, jawaban singkatnya, jadi ini buku catatan aku. Pas kita masih dijajah sama Belanda, nama negara kita tuh dikenal sebagai Hindia Belanda. Terus ada seorang etnologi dari Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earl, itu menuliskan Hindia Belanda ini harusnya punya suatu nama yang khas. Si Earl ini mengajukan antara Melayunesia atau Indonesia, pakai U. Nah, Nesia ini itu sebenarnya berasal dari kata Nesos, yaitu bahasa Yunani yang artinya pulau. Kalau Melayu, ya karena kita pakai bahasa yang turunan dari Melayu. Terus kalau Indonesia, Indunya, itu berasal dari kata Hindia. Dari kedua nama ini, si Earl lebih suka nama Melayunesia, karena bahasanya Melayu kan di kepulauan tersebut. Tapi setelah itu, ada muridnya Earl yang namanya James Richardson Logan memilih nama Indonesia. Jadi dia mengambil nama yang Earl sudah ajukan, yaitu Indonesia, dan diganti huruf O jadi Indonesia. Kenapa diganti huruf O? Katanya lebih enak aja kedengarannya. Terus, nggak disangka juga nama ini menjadi nama resmi, nama negara kita sekarang. Oke, jadi itu secara singkat kenapa nama negara kita Indonesia. Pertanyaan yang ketujuh, sebenarnya pertanyaan ini sering banget di video soal floater. Banyak yang nanya aku, floater itu bahaya atau enggak? Sebenarnya seperti aku bilang di video tersebut, floater itu nggak bahaya kalau nggak mengganggu. Kalau udah mengganggu, seberapa mengganggu, aku nggak tahu karena aku bukan dokter mata. Kalau memang merasa terganggu, ya sebaiknya langsung aja cek ke dokter. Jangan tanya di YouTube, karena aku bukan ahlinya juga. Pertanyaan ke-8, dan pertanyaan terakhir untuk video kali ini, aku kalau bikin video pakai app apa? Aku bikin video kalau yang soal fisika, kimia, dan pelajaran-pelajaran yang ditulis papan tulis itu bukan pakai app, tapi ditulis dengan papan tulis beneran. Jadi di sini aku tulis-tulis, terus direkam pakai kamera. Setelah selesai aku rekam, ya aku edit di komputer. Pas aku baru mulai channel ini, dulu aku pakai iMovie, dan sekarang pakai Final Cut Pro. Jadi, kalau emang kalian pengen bikin video dengan animasi tulisan pakai tangan di papan tulis, menurut aku semua orang pasti bisa lakuin, asal punya papan tulis dan kamera HP juga bisa. Setelah itu di komputer pakai editing yang simple, kayak tadi aku bilang aku mulai pakai iMovie. Mungkin kalau kalian yang di Windows bisa pakai Movie Maker. Setelah itu kalau udah mulai lancar dan pengen editingnya lebih maju lagi,
Bisa upgrade softwarenya ke Final Cut Pro, Sony Vegas, Premiere. Sebenarnya editing program menurut aku nggak terlalu masalah, karena pakai yang simple aja bisa. Jadi, kalau kalian pengen bikin, ya mulailah bikin. Anyway guys, sekian untuk video kali ini, sekian untuk Q&A kali ini. Thank you buat question-questionnya, and I'll see you guys on the next video. Bye!